Halo, nama saya Bobby. Di sini saya akan mendaki Gunung Basudara sambil sesekali menyampaikan materi IP address. Dan di sini saya tidak akan menyampaikan materi ini sendirian. Saya akan ditemani oleh teman saya bernama Rani. Halo, saya Rani. Di sini saya akan menemani Bobby untuk menyelesaikan materi IP address. Untuk materi yang saya akan bahas sebagai berikut. Bobby mendaki sendirian sambil membaca buku favoritnya menuju pos 1 bernama Raja Wali. Kita sudah sampai di pos 1 dan di sini saya akan menjelaskan materi apa itu IP address. IP, Internet Protocol Address, adalah sebuah deretan angka biner yang digunakan sebagai pengenal unik setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet atau jaringan lokal. Alamat ini berfungsi sebagai identitas perangkat sehingga memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dalam jaringan. Pada umumnya, IP adalah kombinasi dari angka-angka yang dipisahkan oleh tanda titik, IPv4, atau tanda titik 2, IPv6. Karena waktu istirahat saya telah selesai, waktunya kita mendaki menuju pos kedua. Setelah perjalanan yang cukup singkat, akhirnya Bobby telah sampai di pos kedua. Izinkan saya untuk menjelaskan materi yang kedua tentang format umum IP address. Format umum alamat IP adalah IPv4, 32 bit, yang terdiri dari 4 angka desimal yang dipisahkan oleh titik, seperti 192.168.0.1. di mana setiap angka berkisar antara 0 hingga 255. Format lain yang lebih baru adalah IPv6, 128 bit, yang menggunakan 8 kelompok angka heksadesimal yang dipisahkan oleh titik 2, seperti IPv4. Struktur, 32 bit numerik yang direpresentasikan sebagai 4 oktet angka desimal. Penulisan, 4 angka dipisahkan oleh titik, notasi desimal bertitik. Rentang, setiap angka dalam setiap oktet berkisar antara 0 hingga 255. IPv6, struktur, 128 bit, dirancang untuk menggantikan IPv4 karena keterbatasan alamatnya. Penulisan, 8 grup 4 digit heksadesimal yang dipisahkan oleh titik 2. Keunggulan, mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar. Sekian materi yang saya sampaikan. Bobby langsung mendaki lagi setelah tidur sebentar di pos 2 dan sekarang menuju pos 3. Kembali dengan saya dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi IP address. Fungsi IP address sangat penting dalam operasional jaringan komputer. Beberapa fungsi utamanya antara lain: identifikasi host atau perangkat. IP address memungkinkan jaringan untuk mengenali perangkat yang terhubung, seperti komputer, smartphone, atau printer. Alamat pengiriman data. IP address memudahkan pengiriman data antar perangkat di dalam jaringan. Setiap paket data yang dikirim akan diarahkan ke alamat IP tertentu sebagai tujuan. Mengelola jaringan. IP address memfasilitasi administrasi jaringan dengan memungkinkan pengaturan akses dan pemantauan perangkat yang terhubung. Pelacakan lokasi. Dengan IP address, lokasi geografis perangkat bisa dilacak meskipun dengan tingkat akurasi yang bervariasi. Sekarang saya akan mendaki lagi menuju ke pos 4. Bobby melanjutkan mendakinya menuju pos 4 bernama Sriwijaya. Hai, ketemu lagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara kerja IP address. Cara kerja IP address yaitu menggunakan IP, Internet Protocol, untuk identifikasi serta menemukan lokasi perangkat di dalam jaringan komputer. Ketika perangkat terhubung ke dalam jaringan, maka perangkat meminta IP address dari ISP atau penyedia layanan internet maupun router jaringan lokal. Setelah mendapatkan IP address, lalu perangkat bisa mengirim dan menerima data menggunakan jaringan dari alamat tersebut. Data tersebut kemudian dibagi ke dalam paket-paket kecil dan tiap paket tersebut lengkap dengan alamat tujuan dan alamat sumber. Dengan kata lain, alamat IP dari perangkat pengirim dan alamat IP dari perangkat penerima.
Router atau perangkat jaringan lain bertugas untuk mengarahkan paket data tersebut menggunakan rute tabel. Tabel rute merupakan tempat menyimpan informasi mengenai jaringan dan alamat IP yang terhubung, sehingga masing-masing perangkat dapat menerima dan mengirim data serta berkomunikasi. Sekian materi yang sampaikan. Bobby melanjutkan pendakian menuju pos kelima atau terakhir bernama Singosari. Akhirnya kita telah sampai di pos terakhir, yaitu pos kelima sebelum menuju puncak gunung. Pada pos ini saya akan menyampaikan materi saya yang terakhir tentang analogi IP address. Pada kali ini saya akan menjelaskan analogi IP address sebanyak dua, yaitu analogi IP publik dan analogi IP private. Analoginya seperti kita ingin pergi ke suatu gunung karena terkenal dan keindahannya, yang artinya tidak hanya kita yang tahu keindahan gunung itu, namun ada orang lain juga yang mengetahuinya. Analoginya seperti kita ingin ke rumah teman, namun kita tidak tahu rumahnya, akhirnya kita akan diberikan alamat rumahnya yang hanya kita dan teman kita yang tahu alamatnya, yang berarti hanya beberapa orang yang tahu alamatnya agar terhubung. Waktunya saya untuk mendaki menuju puncak sebelum matahari terbenam. Bobby mendaki menuju puncak gunung. Alhamdulillah saya telah sampai di puncak Gunung Basudara. Terima kasih atas luang waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi orang lain. Saya Bobby, Rani dan kelompok sekian dan terima kasih.